Master Tengen mengucapkan salam perkenalan pada semua orang, tapi tidak dengan Tsukumo Yuki. Tentu saja hal ini membuat Yuki tidak nyaman. Tengen tidak menyalami Yuki karena pada dasarnya dia dan Yuki pernah bertemu. Tengen terpaksa menyegel makam koridor bintang karena khawatir Yuki bersekongkol dengan Kamo Noritoshi atau Kenjaku. Dengan polosnya, Yuji bertanya mengapa penampilan Tengen aneh seperti itu. Tengen pun menjawab bahwa dia abadi tapi tidak awet muda. Dia sudah hidup lebih dari 500 tahun. Sekitar 12 tahun yang lalu, Tengen gagal bergabung dengan wadah plasma bintang. Hal inilah yang membuat proses kenuaan Tengen berlangsung semakin cepat. Selain itu, kesadarannya juga semakin memudar. Megumi pun menyampaikan maksud kedatangannya, di mana mereka semua ingin memastikan apa sebenarnya tujuan Kenjaku, serta bagaimana caranya membuka alam penjara. Tengen akan menjawab pertanyaan itu tapi dengan satu syarat, di mana Yuta, Yuki, dan Choso, salah dua dari mereka harus tetap berada di tempat ini untuk menjadi pengawal Tengen. Tentu saja, semuanya bingung, apalagi Tengen adalah sosok yang abadi. Yuki juga merasa aneh, karena Tengen tidak membeberkan alasan serta berapa lama proses pengawalannya. Disinilah Tengen menjelaskan semuanya, dan dia memulainya dari sosok Kenjaku. Tujuan utama Kenjaku adalah evolusi paksa umat manusia di seluruh Jepang. Namun, Kenjaku kekurangan energi kutukan untuk melakukannya. Dia pun berpikir bahwa mengevolusi setiap orang jadi penyihir adalah hal yang tidak efisien. Oleh karena itulah, Kenjaku ingin menggabungkan umat manusia dengan Tengen. Tapi seharusnya, yang bisa bergabung dengan Tengen hanyalah wadah plasma bintang. Tapi waktu telah berlalu, dan kini Master Tengen telah berevolusi sejak insiden wadah plasma bintang 12 tahun yang lalu. Bahkan Tengen saat ini bukanlah sosok asli. Kini penggabungan Tengen dengan umat manusia bukanlah hal yang mustahil. Akibat evolusi itu, jiwa Master Tengen ada di mana-mana. Langit dan bumi merupakan perwujudan dari Tengen itu sendiri. Bisa jadi manusia yang bergabung dengannya dapat melampaui penyihir jujutsu sekalipun. Namun dengan teknik penghalangnya, Tengen berusaha mempertahankan wujud dan akalnya setelah berevolusi. Tapi jika umat manusia berevolusi dan ada satu orang yang lepas kendali, maka akan terjadi bencana besar. Tentunya saat itu tidak ada lagi batasan antar individu. Kedengkian akan menyebar dalam sekejap, dan ketidakmurnian 100 juta orang akan membanjiri dunia. Tengen sendiri tidak memahami mengapa Kenjaku memaksakan kehendaknya. Sebenarnya bisa saja Master Tengen menolak penggabungan itu. Namun inilah masalah utamanya. Setelah berevolusi, Tengen lebih mirip kutukan daripada manusia. Dia bisa ditarget dengan teknik manipulasi roh kutukan milik Kenjaku. Fakta ini pun membuat semua orang tercengang. Jika kemampuan Kenjaku sebagai penyihir meningkat, maka Tengen kemungkinan dapat diserap dan berkontak dengan penyihir jahat itu. Oleh sebab itulah, tubuh asli Master Tengen menolak segalanya di dalam makam koridor bintang. Kenjaku adalah penyihir yang mengerikan. Tengen sendiri tidak mengetahui kapan tempat ini akan ditembus. Jadi, itulah alasan utama mengapa Tengen membutuhkan pengawal. Kenjaku juga memiliki hubungan dengan Sukuna. Setidaknya, orang itu sudah menjadi penyihir selama 1000 tahun. Yuki pun bertanya, mengapa baru sekarang Tengen mengatakan hal ini? Di sini, Tengen menjelaskan bahwa dirinya, wadah plasma bintang, serta pengguna Six Eyes terikat oleh hukum sebab akibat. Kenjaku dulu pernah dikalahkan sebanyak 2 kali oleh pengguna Six Eyes. Dalam pertarungan yang kedua, Kenjaku benar-benar bertindak agresif. Dia membunuh wadah plasma bintang dan pengguna Six Eyes sebulan setelah mereka dilahirkan. Namun, pada hari penggabungan, pengguna Six Eyes dan wadah plasma bintang tiba-tiba muncul. Setelah itu, Kenjaku merubah metodenya dari yang sebelumnya membunuh menjadi menyegel ke alam penjara. Tepat 12 tahun yang lalu, sesuatu tidak terduga terjadi, di mana Toji Zenin merusak hukum sebab akibat. Toji yang memiliki pembatas surgawi merupakan sosok yang sepenuhnya terbebas dari energi kutukan. Dialah yang menyebabkan kematian wadah plasma bintang sebelumnya. Kemudian ada juga Geto Suguru yang memiliki kemampuan teknik manipulasi roh kutukan. Tanpa diduga, semua bagian selain alam penjara telah terkumpul, dan 6 tahun setelahnya, Kenjaku berhasil merebut alam penjara.
Kenjaku lantas melaksanakan Culling Game sebagai persiapan sebelum penggabungan. Game ini memakai energi kutukan para pemain serta batas antar koloni untuk menyeberangkan manusia ke Higan. Intinya, game itu hanyalah latihan sebelum umat manusia bergabung dengan Tengen. Tapi untuk melaksanakan ritual sebesar itu, Kenjaku sendiri pasti menanggung suatu ikatan sumpah. Hal ini sesuai dengan aturan game nomor 7, di mana penguasa permainan harus menerima setiap aturan baru yang diajukan selama aturan tersebut tidak memiliki dampak jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa Kenjaku sebenarnya bukanlah game master. Jadi, meski dia dieksekusi, Culling Game tidak akan bisa terhenti begitu saja. Game ini akan berakhir jika semua pemainnya mati, atau semua pemain menolak berpartisipasi dan mati. Sesuai dengan aturan nomor 6, Yuji dan yang lainnya harus menggunakan 100 poin agar dapat bernegosiasi dengan Game Master. Mereka menambahkan aturan bahwa Tsumiki dan orang-orang non-penyihir bisa keluar game dan membebaskan Pak Gojo Satoru. Yuki dan Choso mengajukan diri untuk menjadi pengawal Master Tengen. Yuki ingin berbicara banyak dengan Tengen, sementara Choso ingin membalaskan dendam adik-adiknya jika Kenjaku menembus tempat ini. Master Tengen pun berterima kasih atas kesediaan keduanya. Setelah itu dia mengambil sebuah kubus pintu belakang alam penjara. Benda itu adalah kunci utama untuk membebaskan Gojo. Alam penjara saling berhubungan, tapi hak membukanya tetap milik Kenjaku selaku pemegang sisi depan. Untuk memaksanya terbuka, diperlukan salah satu dari dua benda. Yang pertama adalah tombak pembalik surgawi yang menetralkan semua teknik kutukan, kemudian tali hitam yang mengacaukan dan meniadakan efek dari semua teknik kutukan. Sayangnya, tombak pembalik surgawi sudah dihancurkan oleh Gojo bertahun-tahun lalu. Bahkan, tali hitam telah dikikis habis oleh Gojo Satoru. Tengen pun mengungkapkan cara lain, di mana ada penyihir dari 1000 tahun yang menyebut dirinya malaikat. Dia adalah Kurusu Hana, pemilik teknik kutukan yang bisa menghilangkan semua teknik lain. Dengan teknik kutukan milik Hana, pintu belakang dunia penjara pasti bisa dibuka. Tengen menyampaikan bahwa saat ini Hana berada di koloni sisi timur Tokyo. Namun karena penghalang Culling Game menolak Tengen, informasi mendetail tentang Hana tidak bisa dicari. Terdapat 10 koloni di seluruh Jepang. Koloni itu terhubung ke penghalang yang memberangkatkan manusia ke Higan. Namun Hokkaido tidak termasuk, karena sejak awal daerah itu merupakan tanah spiritual raksasa. Culling Game akan berakhir dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Para pemain bangkit sekitar tengah malam tanggal 31 Oktober. Saat ini tanggal 9 November jam 9 pagi, dan ini berarti batas waktu sebelum Tsumiki ikut game adalah sekitar 10 hari 15 jam. Menolak Culling Game sama saja dengan bunuh diri. Semua orang akan dipaksa menerima semacam pengaruh, supaya menaati aturan game. Untungnya, orang biasa yang sudah berada di dalam penghalang akan diberikan satu kesempatan keluar game. Tengen melanjutkan bahwa semua pemain memiliki satu Shigigami yang melekat, yaitu Kogane. Dia adalah penghubung dari Game Master. Setelah memahami situasinya, saat ini semua orang harus melakukan pembagian tugas. Yuki dan Choso tetap berada di tempat ini sebagai pengawal Master Tengen. Maki akan kembali ke keluarga Zenin untuk mengambil pusaka terkutuk. Saat ini Megumi telah menjadi kepala keluarga Zenin, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil senjata itu. Maki pun berjanji, jika urusannya selesai, dia akan kembali untuk membantu mengakhiri Culling Game. Sementara itu, Yuta akan langsung bergabung ke dalam koloni dan ikut Culling Game. Yuta ingin mencari informasi sebanyak mungkin sebelum Tsumiki dan Megumi bergabung. Dia juga melakukan ini supaya tidak terjadi saling bantai di antara pihaknya sendiri. Sinyal mungkin akan hilang karena penghalang. Jadi, kemungkinan besar semua orang akan kesulitan berkomunikasi untuk sementara. Fakta ini pun membuat Yuta dan Yuji bingung. Bagaimana tidak? Sebelumnya Yuta pernah berjanji akan mengeksekusi Yuji jika Yuji berubah menjadi Sukuna. Benar-benar si malakama, apalagi keamanan Megumi lebih terjamin jika ada Yuta. Tapi sesungguhnya akan lebih efisien jika Yuta bergerak seorang diri. Maki lantas berkata kalau Megumi dan Yuji akan mengunjungi Hakari Kinji, siswa kelas 3 SMK Jujutsu yang sedang diskors. Maki menegaskan agar Megumi dan Yuji wajib merekrut Kinji. Yuta mengungkapkan kalau Kinji kadang lebih kuat darinya. Sebelum pergi, Yuji sangat berterima kasih atas bantuan Choso.
Choso pun sangat lega. Dia berharap supaya Yuji tidak tewas di medan pertempuran. Di tempat lain, seorang lelaki yang bernama Takaba Fumihiko nampak gagal dalam audisi komedian. Parahnya, salah satu temannya malah meminta Takaba untuk berhenti mengejar mimpinya. Walau ada kemungkinan viral karena momen tertentu, tapi Takaba tidak memiliki keberuntungan itu. Lelaki tersebut meminta Takaba untuk bersikap realistis di tengah kondisi Tokyo yang serba tidak pasti. Disinilah diketahui bahwa Takaba adalah salah satu pemain Culling Game.